Halo in people, welcome to Pocil, podcast sambil ngecil bareng gue Nifa Zahra. Sekarang gue udah bareng empok-empok Betawi, politisi muda dari Partai Golkar. Ini dia Farah Safira. Terima kasih sudah. Gimana Kak? Congratulations ya dan selamat bertugas. Terima kasih. Terima kasih ini udah diundang nih ke Into Day ini hari ini. Perasaannya gimana? Lega ya, alhamdulillah. Karena perjalanan kemarin cukup lumayan panjang. Kita kampanye optimalnya kan 75 hari, tapi sebenarnya perjalanannya udah hampir 2 tahun dari mulai menjadi fungsionaris sampai jadi terpilih lah gitu. Kak Farah, kan kakak ini katanya meneruskan yang udah dijalanin sama Ibu Kak Farah, yaitu komunitas Sahara. Nah itu boleh diceritain komunitas Sahara tuh apa? Jadi komunitas Sahara ini berisikan perempuan-perempuan yang memiliki usaha UMKM khususnya di bidang warung, jadi di bidang retail tradisional. Jadi yang tadi aku ceritain, jadi waktu pas 2019 itu banyak sekali startup besar, e-commerce besar yang memang mengarahnya ini ke warung-warung, khususnya warung-warung perempuan. Nah pada saat itu memang ibuku ini sudah menjalankan, jadi aku pikir kenapa enggak aku terusin lagi aja, toh juga misinya sama dengan teman-teman yang startup besar pada saat itu. Jadi akhirnya yaudah aku jalanin. Nah memang selama ini tuh kita fokusnya ada beberapa hal, salah satunya ya pembinaan pemberdayaan, jadi kita memberikan pelatihan, pendidikan buat ibu-ibu warung, terus juga kita memberikan akses ke permodalan dan juga digitalisasinya. Jadi selama ini kalau ibu-ibu warung biasa jalanin usahanya kan cuma nunggu aja gitu ya di warung, selama ini nggak pernah mempromosikan usaha gue lagi barang gue masuk apa nih gitu. Nah kita ngajarin hal-hal yang simple supaya mereka bisa promosiin barang dagangan mereka, bisa bisa ngasih tahu juga kalau memang di tempat mereka tuh jualan apa-apa aja, dan yang memang yang pasti ngelatih mereka buat membiasakan mencatat gitu. Biasanya kan banyak banget warung-warung ini yang memberikan kasbon kan ke masyarakat. Nah kenapa enggak kita ajarkan supaya mereka nyatet dulu, sehingga mereka tahu nih sebenarnya tuh uang gue berapa sih yang bisa gue alokasikan buat kasbon, atau mungkin malah nggak bisa sama sekali gitu. Agar melek teknologi gitu. Betul, ya. betul. Nah Kak, kalau kayak gitu kenapa nggak jadi entrepreneur aja, kan bisa lebih cuan tuh. Benar, kalau kita ngejar cuan emang entrepreneur aja, nggak pusing, nggak ini kan, maksudnya memang kita bisa berdampak juga di situ. Dan memang sebenarnya memang niat awal aku nggak ada niat-niat masuk ke politik, nggak secepat inilah mungkin. Memang akhirnya pas tahun 2020 aku baru benar-benar masuk, dan disitulah baru aku perlahan berproses, berorganisasi, dipertemukan sama banyak-banyak mentor, teman-teman yang memang sepemikiran lah gitu, baik untuk Indonesia ataupun juga dengan pergerakan yang kita lakukan. Makanya jatuh hatinya itu perlahan gitu, karena kita udah nyaman mungkin ngelola usaha sendiri, kita udah nyaman, dan tapi juga setelah aku pelajarin dan aku renungin gitu ya, memang akhirnya yang membuat bisa terjun ke politik itu memang kerjaan Sahara itu sendiri. Karena Sahara itu kan kita banyak ketemu sama warga masyarakat, kita ketemu sama lurah-lurah, camat, dan juga mungkin pimpinan di Pemkot gitu ya, untuk bisa merealisasikan gerakan-gerakan untuk si warung ini gitu. Jadi ada singgungannya sedikit, ada belajar sedikit, dan keterkaitannya juga lumayan cukup kencang sih kalau khususnya untuk di Jakarta. Jadi emang itu yang bikin trigger Kak Farah buat terjun ke politik. Iya, akhirnya ya, karena kemasyarakatannya itu kita punya, dengan politik itu kita bisa memberikan menggunakan kekuasaan yang kita punya untuk berdampak lebih besar lagi. Jadi memang kalau selama ini aku hanya di sektor warung, kenapa enggak kalau aku bisa berdampak lebih untuk seluruh masyarakat gitu sih. Nah Kak, by the way nih, ini kan lagi masa transisi sampai nanti pelantikan pemerintahan baru Pak Prabowo Gibran. Betul. Nah, Kak Farah ngapain aja nih persiapannya saat-saat ini? Sebenarnya ini justru lagi agak downtime ya, karena kita kan dibilang break ya, mungkin udah nggak bergiat yang terlalu aktivitas sejak bulan Maret, karena kan nunggu proses pemilu, keputusan dan lain-lain tuh bulan Maret baru selesai. Jadi dari bulan Maret kemarin sampai sekarang memang aku lagi ngurusin Sahara, jadi kita lagi bebenah nih sebelum aku tinggalin gitu kan, karena kita nggak boleh bener-bener terjun lagi, jadi kita bebenah secara internal perusahaan dan juga komunitas kita kuatkan lagi, kita kembangkan lagi, ada beberapa fundraising yang kita lakukan juga, dan
yang pasti persiapan menuju ke sana pasti kita juga tetap menjaga silaturahmi dengan masyarakat dan juga tim. Jadi karena perpanjangan tangan kita kan dari tim nih. Nah, gimana caranya supaya tetap nih pesan-pesan masyarakat yang selama ini pengen disampaikan, undangan-undangan ataupun giat-giat yang dilakukan bisa sedikit kurangnya bisa kita terlibat juga. Jadi lebih ke situ. Mungkin nanti ada waktunya kita akan keliling lagi ke masyarakat, tapi mungkin nggak sekarang karena kita lagi lakukan persiapan dulu. Berarti sekarang lagi santai ya Kak? Lagi santai. Lagi ngurusin diri sendiri dulu. Lagi healing ya Kak dari kemarin pemilu tuh ya. Iya, karena memang kan dengan apalagi kita masih muda gitu ya. Namanya terjun ke politik itu memang cukup menguras energi. Dalam artian memang kita harus bangun lebih pagi, tidur lebih malam, lebih harus bisa ngeluangin waktu buat masyarakat, buat tim gitu ya, daripada buat keluarga sendiri. Jadi ini seenggaknya membalas selama 6 bulan ini aku udah nggak sama keluarga, nggak bisa habisnya. Nah sekarang lagi banyak waktu juga sama keluarga gitu. Nah Kak, tapi nanti pas hari pertama nih dari program yang udah kakak jadi fokus kakak nih programnya. Nah itu apa nih yang kakak bakal lakuin pertama kali? Tentu pertama kali kita akan bertemu dengan para stakeholder ya. Jadi dalam melaksanakan tugas-tugas kita sebagai DPRD, dari fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, tentu kita harus bekerja sama dengan para stakeholder. Tadi misalkan kalau di Pemprov tentu stakeholder kita salah satunya gubernur. Selain gubernur juga kita punya tingkatan dinas-dinas. Jadi kita juga akan bersilaturahmi dengan para dinas dan yang pasti sesuaikan dengan nanti komisi, karena kan penentuan komisi itu masih on process ya, jadi kita belum menentukan dan itu kebijakannya dari partai siapa masuk komisi mana gitu ya. Jadi kita juga lagi menunggu ke situ. Jadi sembari jalan ya pasti kita utamakan untuk silaturahmi, sowan-sowan ke teman-teman dinas dan juga mungkin di tingkatan Pemdanya sendiri. Jadi dari gubernur kita turun ke tingkat wali kota gitu ya, di Pemkotnya, terus juga tingkat camat dan juga lurah. Jadi dari situlah baru bisa kita melihat pemetaan isu gitu ya, bukan buat kampanye doang, tapi memang apa sih yang menjadi prioritas masyarakat yang urgent itu akan kita pilih untuk jadi prioritas. Karena teman-teman sebenarnya banyak yang nanya, ini program 100 hari pertama apa gitu. Kita bukan presiden ya, mohon maaf ya. Kita bukan presiden Prabowo Gibran yang dari sekarang ditungguin. Cuma tentu kita di legislator ini memang punya peranan untuk bahasa ibaratnya tuh kayak benang kusut itu kita beresin, baik dari segi legislasinya, undang-undangnya, mau kalau mungkin di tingkatan provinsi kita ada Perda dan Pergub, mengawal juga di situ yang on progress maupun juga yang kita lihat ke depan. Karena pasti kita tahu juga Jakarta ini kan bentar lagi udah statusnya udah menjadi daerah khusus aja, DKJ. Ya, DKJ. Dan menariknya ini teman-teman yang terpilih 2024 ini memang yang akan mengawal proses DKJ itu seperti apa. Turunan dari undang-undang DKJ kemarin yang sudah disahkan di DPR RI, itu nanti translationnya bentuknya seperti apa, SOP-nya seperti apa, itu nanti yang akan kita kawal khususnya di periode mendatang ini. Oh, jadi nanti yang akan dikerjakan itu di hari pertama sesuai kebijakannya ya nanti. Iya, gitu. Nah Kak, ngomong-ngomong soal motivasi nih Kak, aku mau tanya salah satu motivasi nyalek gitu di nomor 1 ini terkait memperjuangkan hak, isu, kepentingan perempuan dan pemuda. Nah upaya seperti apa nih yang bakal dilakuin untuk menjawab motivasi Kak Farah? Itu mungkin setelah ini ya, setelah terpilih ini. Memang yang kita perhatikan demografi perempuan dan juga pemuda khususnya di Jakarta itu sangat besar. Akhirnya kita melihat banyak isu-isu prioritas itu yang berkaitan sama mereka, demografi ini khususnya. Misalkan di perempuan kita dari sisi ekonomi pasti banyak perempuan ingin menambah income atau pemasukan keluarganya, ingin memberikan nafkah lebih ataupun juga dukungan secara ekonomi buat keluarganya, buat anak-anaknya dalam masa depan. Makanya itu turunannya juga salah satunya program Sahara yang sudah kita jalankan gitu ya. Gimana caranya supaya dengan ikutan keanggotaan kita, keaktifan komunitas kita, ibu-ibu yang memiliki usaha ini bisa naik kelas gitu dan mereka bisa merdeka secara finansial supaya bisa memberikan pendidikan yang terbaik buat anaknya, memberikan masa depan buat keluarganya dan juga mereka merasa lebih merdeka, lebih bebas untuk mengambil keputusan apapun khususnya dalam bentuk ekonomi. Terus juga kalau untuk pemuda, pasti pemuda ini kan banyak ya yang difokuskan mulai dari pendidikan. Kita pengen di Jakarta ini lebih punya
sekolah yang bisa menerima mungkin nanti kan kita sekarang lagi banyak banget pembahasan soal pendidikan dari UKT dan lain-lain, terus juga terkait dengan pendidikan baik di tingkat SMA atau juga di tingkat tingginya gitu ya, di kuliah. Dan juga yang pasti setelah kuliah itu kan antara dua pilihannya kan, antara buka usaha atau jadi pekerja gitu ya. Nah itu lapangan pekerjaan yang menjadi prioritas juga. Bagaimana nih dengan bertambahnya populasi Jakarta, demografinya yang anak-anak muda juga lebih banyak, gimana supaya kita melahirkan lapangan pekerjaan yang juga lebih cukup gitu. Karena kalau enggak ya nanti tingkat penganggurannya naik lagi, orang juga sekarang udah mulai banyak yang nganggur, apalagi pasca pandemi kan. Gitu. Nah itu yang hal-hal itulah yang bersifat baik kebijakan ataupun juga inovasi yang harapannya juga nanti kita berikan gitu ke masyarakat, baik nanti pembukaan lapangan kerja melalui usaha-usaha, kita tambahkan permodalan usaha buat yang sudah existing supaya mereka bisa meng-hire atau mempekerjakan orang lebih banyak lagi, ataupun juga kelas-kelas yang bersifat lebih bersifat vokasi yang bisa memang mendukung anak-anak zaman sekarang untuk bisa lebih kreatif lagi gitu. Misalkan belajar untuk bikin konten, bisa belajar untuk menjual lewat sosial media dan hal-hal lain-lain sih. Jadi benar-benar diamplifikasi penggunaan sosmednya supaya bisa melahirkan pekerjaan dan juga cuan juga buat anak-anak muda sih. Harapannya seperti itu. Nah Kak, belakangan ini kan lagi rame katanya Pak Prabowo itu mau nambah kementerian. Ya, gimana nih pandangan Kakak terkait ini? Sebenarnya memecah kementerian itu ada plus minus ya. Karena mungkin plusnya itu supaya eksekusi yang selama ini mungkin dirangkap itu bisa kita pecah dan lebih cepat dikerjakan. Cuma minusnya ya balik lagi akan semakin banyak rantaian di bawahnya. Karena kita tahu sendiri kementerian di Indonesia ini kan banyak banget tingkatannya ya, mulai dari mungkin eselon 1 sampai tergantung ada yang 6 ataupun 7. Nah, gimana caranya supaya kementerian ini secara organisasi bisa kerja secara efektif? Mungkin salah satu pertimbangannya adalah diperbanyak tapi ke bawahnya diringkesin gitu. Jadi dilebarkan tapi secara horizontal ke bawahnya nggak terlalu banyak gitu pengambil keputusannya dan segala macam. Karena memang ini baru isu ya, belum menjadi keputusan, dan pasti juga Pak Prabowo maupun Mas Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih ini juga pasti mempertimbangkan banyak hal, baik di pengamatan beliau gitu ya, Pak Prabowo sebagai menteri saat ini atau juga Mas Gibran yang sebagai wali kota, itu pasti pengen punya tim yang solid, pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Mungkin salah satu pertimbangannya oleh penambahan itu. Cuma kalau aku pribadi memang aku sangat menyayangkan kalau terlalu banyak ya, karena tentu semakin banyaknya kementerian otomatis semakin banyak anggaran yang harus dialokasikan ke kementerian-kementerian tersebut. Mungkin bisa berhasil kalau misalkan di satu kementerian ini, contoh Kemendikbud dan Ristek, mungkin kita pisahkan nih Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan jadi satu, tapi untuk Risteknya dipisahkan, itu bisa. Tapi kan balik lagi, apakah anggarannya itu justru menambahkan anggaran yang saat ini sudah ada atau malah mengurangi ataupun setara? Kalau setara mungkin masih fair lah ya, kita masih melihat tidak ada perubahan yang terlalu signifikan. Tapi kalau ketika sudah makin banyak kantong yang disiapkan, otomatis anggaran juga akan harus bertambah. Nah ini harus menjadi perhatian publik gitu. Gimana caranya supaya kementerian-kementerian yang dibuat baru ini akan lebih efisien dalam melaksanakan pemerintahan gitu. Mungkin banyak case study juga di luar negeri gitu ya, ada di Amerika contohnya. Waktu itu aku sempat tahu di Amerika itu ada sebutannya kayak government agency. Jadi memang mereka itu kementerian itu khusus untuk kerjain beberapa hal. Misalkan waktu pas aku kuliah di sana, departemen atau kementerian yang ngurusin khusus untuk imigrasi gitu, immigration services, itu namanya USCIS. Nah itu memang yang ngurusin soal imigrasi kayak kita nih sebagai mahasiswa internasional, itu semua urusannya nanti sama si USCIS, mulai dari dokumen dan lain-lain. Baik nanti nilai kita, misalkan IPK kita bagus atau enggak, itu juga berdampak juga terhadap apakah kita bisa bertahan juga di Amerika lama atau tidak gitu. Kalau misalkan GPA atau IPK kita di bawah, itu bisa dideportasi. Nah itu proses-proses kayak gitu sebenarnya yang bisa bisa diberikan sebagai contoh gitu, supaya kalau memang mau dipecah kementeriannya,
alangkah lebih baik lebih difokuskan kepada permasalahan yang ada di kita gitu, supaya ketika ngadepin masalah memang ya udah itu departemen atau kementerian itu memang khusus gitu, nggak semerta-merta hanya umbrella atau payung secara umum gitu sih mungkin pandanganku ya. Kak, nih kita lanjut ke pemilu 2024 kemarin. Oke. Kan kemarin katanya Ketua MPR RI itu Pak Bamsud itu meminta Pak Prabowo, Pak Anies, Pak Ganjar ini untuk segera rekonsiliasi, ya kan? Nah, emang setegang apa sih Kak di dalam sana? Terus emang seperang dingin apa gitu? Waduh, perang dingin udah kayak apa? Udah kayak World War ini ya. Sebenarnya sih kalau dari pandangan pribadi, penglihatan kita dan juga mungkin di Golkar ya, kita sih tidak namanya kontestasi pemilu dengan adanya 3 paslon tahun ini di pemilu ini tentu memang melahirkan dinamika yang unik gitu. Bagaimana selama kalau kita berkaca di 2019 itu sangat polarisasi sangat terasa antara pilihan antara A atau B. Sekarang ini dengan pilihan ada A, B atau C itu justru melahirkan dinamika baru yang memang apa ya, mungkin agak unik. Jadi gini, seperti yang kita tahu, misalkan kayak Pak Prabowo Gibran sendiri itu kan memang didukung oleh banyak partai yang termasuk dalam koalisi Indonesia Maju gitu ya di KIM. Terus ada yang memang mayoritas partai itu masuknya ke koalisinya 02 gitu. Beda lagi kalau misalkan 01 gitu di bawah koalisinya Pak Anies dan Cak Imin untuk kemarin itu memang hanya kalau nggak salah, correct me if I'm wrong, itu 3 partai kemarin kan, Nasdem, PKS dan juga PKB yang dominan. Lalu ditambah lagi sama PDIP. PDIP sendiri itu seperti kita tahu memang sampai sekarang pun di pemilu ini punya suara paling besar. Persentase perwakilan mereka di DPR juga paling besar. Otomatis kesempatan yang mereka ambil tahun ini untuk memajukan kadernya sendiri itu sah-sah saja secara secara legal, secara hukum sah, dan juga secara politisnya juga nggak masalah gitu. Nah itu memang mungkin ada tarikan yang terasa mungkin di tingkat legislatif tadi. Bagaimana selama mungkin khususnya selama 6 bulan terakhir sebelum pemilu itu bagaimana para anggota dewan ini juga akhirnya harus menentukan sikap, harus mengikuti aturan bermain yang ada, padahal dia pas lagi mau menentukan periode mereka nih di 2024 terakhir ini. Nah itu memang terasa sekali dinamikanya, dan apa ya, menurut kita ya wajar aja ya sebenarnya upaya-upaya untuk mendinginkan dan lain-lain. Apalagi yang sebenarnya menurut aku justru lebih panasnya itu bukan pas kemarin debat, justru pas kemarin di sidang MK gitu yang terasa sekali bahwa memang masih ada ketidaksetujuan akan ketetapan yang sudah diumumkan gitu. Jadi mungkin upaya Pak Bamsud pada saat itu lebih mengarah untuk menetralisir dinamika yang berhubungan dengan kestabilan berjalannya negara ini, pemerintahan ini. Mungkin kemarin karena terlalu banyak fokus ke sana, orang-orang tidak fokus kepada hal-hal yang memang harusnya dibenahin atau jadi prioritas untuk diselesaikan. Mungkin seperti itu sih. Nah Kak, tapi mereka bertiga ini mungkin gak sih untuk gabung? Apalagi kemarin Pak Ganjar bilang kayak dia tuh milih untuk menjadi oposisi. Nah menurut pandangan Kak Farah nih, itu apakah mungkin mereka akan bergabung? Kalau udah ngomong gitu harusnya jangan ya. udah jadi statement ini ya, udah jadi maksudnya udah jadi pegangan istilahnya udah jadi statement ke masyarakat gitu, bahwa memang it's okay to be opposition gitu, to be the opposite of this government, it's fine, karena memang pemerintahan kita itu butuh yang namanya oposisi. Aku sangat mendukung gitu kan, nggak ada masalah. Seperti kayak contoh-contoh di negara luar juga oposisi itu dibutuhkan supaya lebih bisa membalancekan kekuasaan tadi gitu, nggak semerta-merta harus berpihak kepada yang umum atau yang semua pada setuju, mayoritas pada setuju seperti apa. Jadi tidak masalah seperti itu, dan ketika memutuskan untuk menjadi oposisi tentu harus bisa mempertimbangkan
tadi banyaknya privilege yang tidak bisa didapatkan lagi gitu. Tentu dengan kesempatan-kesempatan yang selama ini mungkin teman-teman di PDIP punya kuasa lebih, punya andil lebih, bisa berperan lebih banyak, khususnya di ranah legislatif gitu ya di DPR RI. Sekarang mungkin udah agak berkurang gitu karena mungkin dengan bertambahnya teman-teman baru dari partai lain yang bertambah, dari koalisi 02 yang mungkin lebih bisa dimajukan gitu, tidak masalah. Cuma memang ya namanya Pak Prabowo juga sama Mas Gibran yang saya ketahui juga pasti mereka sangat mendukung orang-orang yang mau berkolaborasi tapi tidak ingin menarik istilahnya apa ya, menjatuhkan ya. Kita fokus kepada ide, kepada keputusan-keputusan yang harus diselesaikan sih gitu. Nah, Kak, ke Pak Anies nih. Kemarin kan Pak Anies sempat ungkap kalau dia itu dia tuh khawatir ketika didorong oleh warga Muara Baru, Penjaringan, Jakut untuk maju pilkada. Nah, Pak Anies nih khawatir gitu, konsentrasi pilkada nanti tuh menggunakan cara yang sama gitu, yang dipakai lawannya di Pilpres 2024 kemarin. Nah, ini gimana tuh tanggapan Kak Farah? Aku sebenarnya bingung ya kenapa dia harus worry gitu ya, karena beliau juga kan udah punya track record cukup bagus ya sebenarnya di Jakarta. Kita lihat sendiri, aku bukan yang tim Anies banget, cuma maksudnya kita sebagai warga Jakarta melihat banyaknya progres yang dilakukan beliau juga selama memegang jabatan selama 5 tahun. Khususnya mungkin yang lebih banyak terlihat itu lebih ke infrastruktur, ke ruang-ruang publik yang lebih banyak tercipta gitu kan. Sebenarnya hal-hal seperti itu tidak harus dihiraukan gitu, karena kalau memang kita bermainnya juga dengan sesuai aturan, lalu juga memang kena dampaknya ke masyarakat, itu sah-sah saja gitu kan. Mungkin yang namanya beliau sebagai gubernur dulu memang tidak semua hal bisa direalisasikan, tidak semua hal disetujui oleh masyarakat, itu sebagai pemimpin wajar lah, itu wajar mendapat kritisisasi atau kritik dari masyarakat seperti itu wajar banget. Tapi gimana caranya supaya dengan posisi beliau yang kemarin, jikalau beliau memang mau maju di pilkada ini, harus punya stronger message. Orang kan ngerasanya kayak, oh beliau turun downgrade nih dari nasional, gengsinya langsung turun ke Jakarta, lo gengsi nggak sih gitu kan? Tapi ya balik lagi, kita tanyakan kepada beliau sebagai putra daerah gitu yang memang ingin berdampak lebih banyak lagi, lebih luas lagi, itu valid saja. Sekarang pertanyaannya, beliau akan didukungkah sama partai-partai yang pengusung beliau kemarin? Itu yang kita masih question mark ya, kita belum tahu, dan saya juga nggak mau terlalu kulik dalam-dalam karena Golkar sendiri kita juga punya kandidat-kandidat terbaik kita yang kita akan majukan, dan insya Allah juga nanti di waktu yang tepat sudah akan diumumkan gitu sih. Nah Kak, terakhir nih, ada pesan atau harapan yang ingin disampaikan ke In People di rumah gitu? Tentu yang kita harapkan dari teman-teman yang menonton, dari In People ya, sebenarnya In People. Kita pengen punya masyarakat yang lebih cerdas, nggak cuma kritis, karena kritis itu gampang, tapi kita juga pengen punya masyarakat yang cerdas. Bagaimana selama ini mungkin teman-teman yang suka memberikan kritik atau pendapat dan sarannya melalui medsos, kita pengen banget ke depan bisa menghadirkan mereka secara langsung dan bisa berpartisipasi secara aktif untuk memberikan kritik kepada pemerintahan yang ke depan. Mungkin kalau di posisiku sebagai legislator di DKI Jakarta, tentu kita pengen banget menarik teman-teman yang memang punya gagasan, punya harapan yang besar untuk Jakarta untuk bisa direalisasikan. Karena lebih mudah mengkritik dibandingkan mengerjakan itu sendiri. Nah, alangkah lebih baiknya jika kita melahirkan budaya yang lebih kolaboratif supaya bisa inklusif buat teman-teman lainnya. Gitu sih. Jadi nanti mungkin bisa pantengin juga di Instagram aku. Kita ke depan juga nanti banyak gerakan-gerakan yang mungkin dari fraksi Golkar maupun juga anak-anak muda ke depan yang ada di legislasi. Harapannya juga tahun ini semakin banyaknya anak-anak muda yang masuk ke politik, itu ruang-ruang diskusinya semakin hangat, semakin terbuka, dan memang bisa melahirkan hal-hal yang lebih positif lagi untuk kita di Jakarta maupun di Indonesia. Asik, mantap Kak. Thank you. Oke, makasih ya Kak Farah untuk waktunya udah main-main ke In Today. Sama-sama. Nanti kita main lagi ya Kak. Siap. Mau topik apa lagi abis ini ya? Perbetawian kali ya. Oh, perbetawian. Ntar kita bawa jalan-jalan ya ke situ Babakan ya. Ya kalau makan tongseng ya. Iya. Oke, In People, thank you udah nonton aku dan Kak Farah. Aku Nifa Zahra dan Empok Farah Safira pamit undur diri. In Today In People's Way. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, dadah.